luas, serta memiliki berbagai macam ragam dan budaya. Jangan lupa dengan mengenal orang lainnya. Namun, masih memiliki sekitar 288 jiwa yang bisa dilakukan banyak masalah. Salah satunya ialah keberadaan masyarakat dalam lingkungan kota kecil. Halo, namaku Dani. Mari kita belajar bersama. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Sekarang kamu tahu salah satu masalah terbesar pada lingkungan kali ini, yaitu sampah. Sampah merupakan sebuah material sisa yang telah dibuang, mulai dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sampah digolongkan menjadi tiga, yaitu sampah organik, sampah organik, dan sampah deterjen. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah organik dan para pengurai. Sampah anorganik adalah sampah yang terdiri dari bahan yang sulit atau tidak mudah terurai secara alami. Ini adalah contoh sampah anorganik. Para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik. Sampah ketiga adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini adalah contoh sampah ketiga. Sampah ketiga memiliki beberapa karakteristik seperti mudah teredam, mudah terbakar, bersifat infeksius, dan beracun. Jika tidak ditambahkan benar, akan berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Menurut data dari Konsultan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 6 juta ton, dan kini jumlahnya terus meningkat tahunnya. Sekarang, kamu tahu bahwa apa yang dapat menyebabkan sampah terhadap manusia dan lingkungan? Bukan sampah tidak diolah dan dibuang begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi bagian para berbagai penyakit. Jika obat ini tidak dapat menyebabkan kita karena ada obat atau sambal lainnya, jika yang dimakan kita bisa kita gampang sakit dan tidak produktif. Jika temanku ini sirah dan sering kena diare, di sekolah pun dia belum selamat.
kalau tadi kita seperti dari awal pertama berpikir mulailah berpikir sebenarnya karena kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, biasakan memulai berdasarkan inisiatif dahulu karena manusia campur akan sulit untuk besarkan. Tiga, biasakan ini yang ketiga yaitu use, dan misalnya. Jadi usaha adalah usaha berdasarkan kehidupan sehari-hari, nampaknya mengetis dan ketiga membawa makanan.
sampai 9 kayak gitu. Lalu ibu juga di sini punya games. Coba kalian buka di HP ya, buka HP-nya.
Sunda ya, campuran pokoknya. Nah, oke, di sini Ibu akan ngasih kalian nih. Ini satu orang berdua ya. Nah, di sini coba tulis oleh kalian prinsip-prinsip dasar penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang pertama itu ada kalimat efektif. Yang kedua, ya, ada kesantunan bahasa. Dan yang ketiga ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, mengapa? Coba ada yang tahu mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena agar mulai dimengerti oleh lawan bicara. Ya, nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, mengapa penting? Karena akan menjadikan pemersatu bangsa, identitas nasional, dan efektivitas dalam berkomunikasinya. Oke, selanjutnya Ibu akan ngasih. Itu disimpan dulu ya kertasnya, ini yang PPT-nya. Sendiri-sendiri. Ya, di situ coba kalian di itu aja ya, di checklist dikasih tanda itu mana percakapan mana yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mau checklist di sini. Ya, di situnya aja. Ya, di sini aja. Udah? Dah. Salah Ipin. Bener kamu. Aku salahnya. Nah, dalam konteks yang lebih spesifik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu penting dalam lingkungan pendidikan, dalam dunia kerja, dalam media, dan dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, tadi kan kalian dikasih kertasnya sama Ibu. Coba Ibu akan membuat coba kalian tulis ya nomor 1, judul. Kita judulnya apa? Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. So, tulis dulu. Tadi di HPS yang dikasih sama Ibu. Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
satu contoh percakapan. Yang satu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang satu menggunakan bahasa campuran. So, jadi ada dua percakapan. Ayo tulis. Percakapan. Satu, yang pertama ada percakapan tentang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keduanya memakai bahasa campuran. Kayak yang tadi ya Bu ya. Ya kan Iklim kalau pulang sekolah suka main sama teman-teman, suka ngobrol. Sudah? Sudah belum? Bentar lagi Bu. Semuanya? Sudah tulis? Belum. Udah Bu. Bentar ya. Nyontek Bu si Iklim. Bu. Sudah? Nah, selanjutnya
sampah plastik, lalu Botol. sampah plastik sama botol. Kayak gitu termasuk jadi sampah apa? Anorganik. Anorganik. Hal itu sama Organik. organik apa anorganik? Anorganik. Anorganik. Gak tahu Bu. Oke. Terus sekarang kelompok berapa ini? 3. Coba sebutin ada sampah apa aja itu? Anorganik dan B3. B3 Bu ini berbahaya. Oh, kenapa itu nggak boleh didaur ulang? Oh iya. Lalu coba kumpulin di sini ya, di satu tempat sini sampahnya. Ini sih sumpahnya. Sampahnya di ini ya. Ya. Boleh duduk ya. Jadi kalian udah paham ya kalau sampah anorganik itu yang kayak gimana? Apalagi? Sedotan. Kalau sampah organik? Buah-buahan.
kilo ya. Oh, tante. Apa yang ada 2 kilo? Iya. Uangnya 2.500 ya. Iya. Ya Bapak harap terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya siapa? Miss. Permisi. Iya. Siapa? Aku ini mau jual sampah, Bu, sampah organik berjumlah 4 biji. Coba aku lihat dulu ya. Sudah bisa dijual itu. Bisa Oh, iya. dimakan. Ini 5 kilo ya. Oh, alhamdulillah buat makan. Iya. Ini uangnya ya 10 ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, boleh ikutin duduk. Terima kasih ya teman-teman, anak-anak yang cerdas. Jadi kita bisa tahu ya gimana cara jual beli, menjumlahkan, dan cara mendaur ulang sampah. Di sini siapa yang mau coki-coki? Halo, Syifa.
mengucapkan